Salam pemirsa, dalam sebuah analisis mendalam yang mengaitkan fenomena alam semesta dengan peristiwa dunia, seorang analis menyatakan bahwa dunia ini seolah-olah berada dalam keseimbangan tertentu. Menurutnya, di setiap sisi koin selalu terdapat pertentangan antara perdamaian dan perang, demokrasi dan kediktatoran, kemakmuran dan kemiskinan, serta kebaikan dan kejahatan. Kecelakaan pesawat di dekat Philadelphia. Pada malam tanggal 31 Januari 2025, sebuah pesawat jet kecil tipe Learjet 55 mengalami kecelakaan di kawasan pemukiman yang berjarak kurang dari 5 km dari Bandara Philadelphia. Pesawat yang digunakan untuk keperluan medis tersebut menghilang dari radar sekitar 30 detik setelah lepas landas ketika telah mencapai ketinggian 500 meter. Sebuah rekaman dari kamera mobil yang berada di dekat lokasi memperlihatkan detik-detik tragis saat pesawat mendarat dan kemudian meledak sekitar pukul 18.00 WIB. Menurut data, pesawat tersebut membawa 6 orang, yang terdiri dari 4 awak dan petugas medis, serta seorang anak yang sedang sakit bersama ibunya. Keunikan kasus ini terletak pada fakta bahwa Kementerian Luar Negeri Meksiko mengonfirmasi seluruh penumpang adalah warga negara Meksiko. Insiden ini memunculkan pertanyaan kritis, terutama mengingat pesawat medis khusus tersebut dioperasikan di wilayah Amerika Serikat. Hal ini memicu keprihatinan tentang sejauh mana warga Meksiko mendapatkan perlakuan serupa, baik di Amerika Serikat maupun di tanah air mereka sendiri. Kebijakan tarif baru Presiden Amerika. Sementara itu, pada tanggal 1 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memberlakukan tarif impor baru yang menargetkan 3 negara, Meksiko, Kanada, dan Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap sejumlah isu kritis, yaitu ancaman imigran ilegal, peredaran narkoba fentanyl, dan penyelundupan narkoba dari negara-negara tersebut. Untuk Meksiko dan Kanada, tarif sebesar 25% dikenakan atas semua barang impor, sementara untuk Tiongkok, tarif yang dikenakan adalah sebesar 10%. Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, langkah ini merupakan bagian dari upaya mengatasi peredaran fentanyl yang telah menyebabkan ribuan kematian di kalangan masyarakat Amerika. Fentanyl yang disamakan dengan obat kuat dan opium telah mengakibatkan fenomena lentur akibat fentanyl yang terlihat pada beberapa korban yang mengalami gangguan postur akibat penggunaan berlebihan. Data resmi menyebutkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 75.000 warga Amerika meninggal dunia karena overdosis fentanyl. Mayoritas bahan baku pembuatan fentanyl tersebut berasal dari Tiongkok dan disalurkan melalui Meksiko serta Kanada. Eskalasi konflik dan serangan drone di perbatasan Rusia-Ukraina. Dalam kancah konflik internasional, Ukraina terus melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone ke wilayah Rusia. Pada tanggal 29 Januari 2025, lebih dari 200 drone serangan dilaporkan menyerbu beberapa negara bagian di Rusia, menargetkan fasilitas energi yang rentan, seperti pabrik pengolahan minyak dan jaringan pipa pengangkut minyak. Insiden ini menyebabkan kerusakan parah di sejumlah fasilitas strategis, termasuk stasiun distribusi minyak di Bryansk, yang mengakibatkan gangguan signifikan terhadap pasokan energi Rusia ke Eropa. Dalam konteks ini, serangan Ukraina telah dianggap berhasil menghambat penyaluran minyak dan gas Rusia ke pasar Eropa. Kehadiran dan kondisi pasukan Korea Utara di medan perang. Sementara itu, terdapat laporan mengenai keberadaan pasukan Korea Utara yang dikerahkan ke medan perang Rusia-Ukraina dengan jumlah mencapai sekitar 11.000 orang. Dalam beberapa bulan terakhir, hampir setengah dari pasukan tersebut mengalami kerugian baik tewas maupun terluka, sehingga menyebabkan penarikan mereka dari garis depan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Amerika, seorang komandan pasukan Ukraina mengungkapkan bahwa tentara Korea Utara di garis depan, terutama di wilayah Kursk, sebagian besar menggunakan senapan serbu AK-12 buatan Rusia tanpa perlindungan penuh seperti rompi anti peluru atau helm. Kondisi pertempuran yang digambarkan menyerupai peperangan era 1980-an ini semakin menambah keprihatinan atas kesejahteraan para prajurit tersebut. Selain itu, sebuah laporan dari Newsweek mengungkapkan bahwa beberapa keluarga di Korea Utara rela membayar uang tebusan yang sangat tinggi, lebih dari 100 kali rata-rata gaji bulanan untuk menghindarkan anak-anak mereka dari risiko dikerahkan ke garis depan.
aksi militer terhadap terorisme. Di sisi lain, Presiden Trump kembali menunjukkan ketegasan dalam kebijakan luar negerinya. Pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025, dalam sebuah pernyataan resmi, Trump mengumumkan perintah eksekusi terhadap pemimpin perencanaan serangan teroris ISIS yang bersembunyi di Somalia. Pagi ini saya memerintahkan serangan udara presisi terhadap perencanaan serangan teroris ISIS beserta rekan-rekannya yang direkrut dan dipimpin di Somalia. Kami menemukan para pembunuh yang bersembunyi di dalam gua-gua yang mengancam Amerika dan sekutu kami. Serangan udara tersebut menghancurkan gua tempat mereka bersembunyi dan menewaskan banyak teroris tanpa melukai warga sipil, ujar Presiden Trump. Menurutnya, tindakan ini merupakan hasil dari upaya bertahun-tahun untuk mengincar para perencana serangan ISIS, terutama setelah upaya sebelumnya dianggap lambat dan tidak efektif di bawah pemerintahan pendahulunya. Penutup. Dari kecelakaan tragis pesawat medis di Philadelphia hingga kebijakan tarif yang mengguncang hubungan internasional, serta eskalasi konflik di perbatasan Rusia-Ukraina, berbagai peristiwa ini menggambarkan betapa dinamis dan kompleksnya keseimbangan global saat ini. Setiap langkah kebijakan dan aksi militer memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap negara-negara yang terlibat, tetapi juga terhadap stabilitas dan keamanan dunia secara keseluruhan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link Kancing ada di dalam description.